Tempat paling misterius masih belum bisa dijelaskan ilmuwan. Teater Andromeda. Di Santo Stefano Kiskina Itali, latar belakang yang indah dari pegunungan Italia memberikan suasana ke tempat terbuka ini yang tidak dapat ditandingi oleh beberapa teater lain. Sungguh menakjubkan untuk berpikir bahwa seluruh situs adalah karya satu orang, yaitu Lorenzo Reina yang membangunnya hanya dengan tangan kosong selama 30 tahun. Lorenzo bukanlah seorang arsitek, dia adalah seorang petani. Hampir sepanjang tahun, satu-satunya pengunjung teater adalah keledai dan domba yang hidup di tanah Lorenzo. Tapi itu dibuka untuk umum untuk beberapa pertunjukan malam musim panas yang hangat setiap tahun. Apa yang membuat situs ini sangat menakjubkan adalah kenyataan bahwa 108 kursi batu yang membentuk bagian penonton, sesuai dengan posisi bintang-bintang yang membentuk konstelasi Andromeda. Candi gantung. Dari semua tempat yang mungkin Anda pertimbangkan saat mencoba membangun kuil, sisi tebing terjal mungkin tidak akan mendekati daftar teratas. Hal itu tidak menyurutkan niat para pembangun kuil gantung Hang San di Daeton, China. Saya pikir ini akan menjadi proyek konstruksi yang menakutkan bagi siapapun untuk dicoba sehingga fakta bahwa penciptanya melakukannya di abad ke-5 sungguh luar biasa. Strukturnya menempel di sisi gunung Hangshan dengan cara yang tampaknya menentang gravitasi. Meski terlihat sederhana dari luar, candi ini terdiri dari 40 ruang berbeda yang dihubungkan oleh lorong berkelok-kelok yang menembus jauh ke dalam batu. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang membangun kuil tersebut, namun penduduk setempat mengatakan bahwa itu adalah karya seorang biksu bernama Liao Ran yang bekerja sendiri selama abad ke-5. Menara Gadis di Baku. Ada banyak dongeng dan legenda di Azerbaijan tentang asal-usul dan sifat sebenarnya dari Menara Perawan di Baku. Sayang sekali tidak satupun dari mereka yang membuat kita dekat dengan kebenaran. Di balik semua struktur di dalamnya keberadaan bangunan Baku adalah sebuah kota tua bertembok Menara Perawan. Itu sangat tua sehingga tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti kapan itu dibangun atau disebut apa oleh orang yang membangunnya. Tebakan yang paling berpendidikan mengatakan bahwa itu adalah konstruksi abad ke-12, tetapi ada perbedaan yang signifikan antara batu-batu yang membentuk 3 lantai pertama bangunan dan yang membentuk sisanya. 3 lapisan yang lebih rendah itu kemungkinan besar berusia 2500 tahun dan bahkan mungkin lebih dari itu. Megafon Mojave. Megafon Mojave mendapatkan namanya karena berada di tengah gurun Mojave dan terlihat persis seperti megafon. Namun mungkin diperlukan seorang jenius untuk mengetahui apa yang dilakukan monumen aneh ini di sana. Patung logam itu dibaut dengan kuat ke sepasang batu di puncak bukit dekat Baker, California dan terbuat dari potongan tebal besi yang dilas. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau apa yang diwakilinya, bentuknya menyerupai antena atau drum. Dan itu bahkan dituduh sebagai senjata rahasia yang kebenaran tidak diketahui. Beberapa pakar militer yang memeriksa megafon Mojave mengatakan bahwa itu bukan senjata semata, tetapi mungkin merupakan penguat untuk sirene. Itu digunakan untuk memperingatkan penduduk setempat ketika militer AS melakukan uji coba senjata di padang pasir. Tugu Ozdun. Obelis Ozdun di Armenia terlihat sangat kuno. Ini adalah obelis yang paling tidak biasa dan itu bukan hanya karena susunan stela gandanya yang unik. Anda akan menemukannya di dasar basilika di Ozdun, tetapi obelis dianggap memuji basilika selama beberapa abad. Satu sisi struktur ditutupi dengan ukiran dari Perjanjian Lama dan Baru yang mungkin memperingati transisi Armenia untuk menerima kekristenan. Yang lainnya dihiasi dengan pola bunga. Gagasan tentang kapan dibangun bervariasi tetapi teori yang paling populer adalah bahwa itu dibangun sebagai pernyataan pembangkangan oleh pihak Kristen dari konflik dengan Hindu, yang secara singkat meningkat menjadi pertempuran. Teori lain yang didasarkan pada keberadaan pola bunga adalah bahwa monumen ini dimaksudkan untuk mewakili kerugian yang diderita kedua belah pihak dalam konflik tersebut. Basilika mungkin ditambahkan di kemudian hari, ketika kekristenan diterima di negara itu dengan lebih mudah.